Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita bersama. Selamat malam, sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali SUA di tahun 2023 dalam edisi Ramadan dalam program OST, obrolan santai terukur. Akan tetapi bukan original soundtrack. Baik, izinkan saya Suharnel yang akan memandu sebagai host dalam acara ini dalam ngobrol santai bersama narasumber yang telah hadir di studio kami. Pertama yang kita perkenalkan dari ujung dulu. Selamat malam Bapak Jerry Amarudin, SE. Selamat malam, Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Bapak Jerry Amarudin merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bukit Tinggi. Kita lanjut kepada yang baju putih, ya udah ganteng kelihatannya calon dari kota ini. Selamat malam Bapak Nur Hasra, BSC. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nur Hasra, beliau merupakan wakil ketua DPRD Kota Bukit Tinggi dan beliau dengan bendera yang sangat getol sekarang untuk membela Anies Baswedan, Rashid Baswedan untuk Sumatera Barat, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam Pak Nur Hasra. Malam. Lanjut kita kepada yang biru-biru, masih dalam lingkaran mendukung Anies Rashid Baswedan. Sebenarnya tiga partai ini sudah menyatakan sikap untuk Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan saja untuk Bukit Tinggi juga bisa berkolaborasi nantinya untuk Bukit Tinggi 1 2024. Amin. Selamat malam Bapak Nova Chandra. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nova Chandra ini politikus muda. Beliau dari Partai Nasional Demokrat, yaitu partai yang pertama sekali mengusung Anies Baswedan. Walaupun tidak mayoritas di DPR RI, akan tetapi Nasdem merupakan partai pertama yang mengusung Anies presiden dari Nasdem. Bukan begitu Pak? Iya. Oke, keseharian beliau adalah anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Beliau bercokol di Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi. Oke, selamat malam Bapak-Bapak. Bagaimana kemari aman, santai-santai saja? Alhamdulillah. Bukit Tinggi sejuk, tidak hujan Pak ya? Tidak hujan. Baik. Oke, kita masuk topik malam ini, pemirsa Lentera Official dimanapun berada. Malam ini kita angkat topik momen Ramadan. Oke, dari isu kebijakan ada juga bersifat larangan untuk berkampanye di masjid. Tapi di balik itu ada juga bagaimana dengan politisi yang justru berangkat dari ke panggung politik melalui dakwah. Artinya apakah seorang ustadz atau ulama untuk menyalurkan aspirasi ke DPR ada berangkat dari situ. Ada juga menurut redaksi kami, satu rumah itu kadang-kadang ada 8-7 imsakiyah yang beredar. Itu Pak ya. Jadi meriahnya imsakiyah dan ucapan selamat berpuasa. Apakah ditempel di masjid, di musola, di langgar, itu merupakan kepedulian sosial. Nanti akan kita gali. Apa inti hakiki sebenarnya? Imsakiyah kah? Atau ada udang di balik batu? Yang enaknya tuh udang di balik bakwan. Bisa kita santap setelah berbuka puasa. Lanjut ada lagi zakat diri dan zakat harta. Kaitannya dengan ibadah dan tujuan, apakah ada tujuan politik. Nanti akan kita bahas dan juga bagaimana memanfaatkan momen Ramadan. Tentu dengan sisi hal-hal yang positif. Oke. Kita dalam forum ini adalah positive thinking, tidak kita mengejudge, kita memberikan edukasi kepada Anda, pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Yang terakhir, suhu politik dalam momen Ramadan, sisi kemanusiaan, sisi amalan dalam momen Ramadan. Sungguh mulia sebenarnya, tergantung dari sudut sisi pandang mana yang akan kita lihat. Oke, baik, saya pertama dulu ke Pak. Yang adil tengah lah bagus. Iya. Gak usah pinggir ya. Yang dituakan. Yang dituakan. Ini belum tua Pak ya. Ketua maksudnya. Oke, baik. Oke, kita pertama ke Pak Nur Hasra. Pak Nur Hasra,
Bagaimana dengan adanya himbauan bersifat larangan untuk berkampanye di masjid, terus bagaimana politisi yang berangkat dari seorang ustadz misalkan, kan bisa saja dipolarisasi, bukan dipolitisasi Pak, Ya. bisa saja dipolarisasi, Ya. karena ada kita tahu seluruh partai ini berlandaskan Pancasila, Ya. undang-undang, Ya. ada yang agamais, ada yang religius, ada yang nasionalis, Ya. itu terangkum mungkin dalam hal PKS berlandaskan Islam. berlandaskan Islam. Islam. Nah, berlandaskan Islam. Ya. Nah, kan ini ada pandangan beberapa. Ya. Seperti itu. Oke, silakan Pak Nur Asraf. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. Lentera rakyat ya. Official ya. Official. Terima kasih host yang Ya. sudah mengundang kami untuk datang dalam dialog interaktif malam Ya. hari ini. Jadi tentang berkampanye di rumah ibadah. Ya. Rumah ibadah. Sekarang belum ini, walaupun tahapan pemilu sudah dimulai ya. Ya. Namun secara lebih spesifik larangan-larangan itu memang belum ada ya, Ya, disampaikan oleh. Tapi secara implisit ya, masyarakat sudah terbiasa ya, ketika misalnya ada seorang politisi kemudian tampil di masjid, kemudian berceramah ya, kemudian ada kata-kata untuk memilih gitu kan, kan itu yang disebut kampanye ya. Betul. Ya, tapi kalau seandainya dia berdakwah, ya dia menyampaikan, apalagi momen sekarang momen Ramadan kan, ya mengajak untuk kita mari beribadah sebanyak-banyaknya. Ini momen Ramadan hanya satu kali dalam satu bulan dalam satu tahun. Kan? Nah, ini kesempatan kita untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba ya mengejar ini kebaikan gitu. Nah, itu. Jadi konteksnya dulu ya, konteks kampanye tadi apa gitu, yang disampaikan itu apa gitu kan. Narasi yang disampaikan apa, baru boleh kita menyatakan itu adalah kategori kampanye, walaupun belum ada pelarangan, walaupun belum ada ini kan. Tapi kalau di rumah ibadah tentu ya kita tidak menginginkan juga terjadi misalnya himbauan-himbauan untuk memilih partai atau memilih sosok seorang calon gitu kan. Oke, baik. Berarti sepakat kita bahasanya tidak ada korelasi itu. Ya. Walaupun prediksinya bermacam-macam, tapi korelasinya sangat berbeda, Pak ya. Berbeda. Oke, baik. Kita simpan itu dulu. Oke, sekarang kita nggak ada tua muda lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Kita ke ujung. Pemirsa, narasumber yang 3 ini saya rasa tidak akan ada pertengkaran karena beliau sepakat untuk 224 untuk RI 1 ini. Ada dari Demokrat, ada PKS, ada Nasdem. Jadi aman-aman saja saya rasa. Mudah-mudahan ini tidak ada kisruh nantinya. Oke, saya sekarang ke Pak Jerry. Pak Jerry, Sekretaris Partai Demokrat Kota Bukit Tinggi. Sebelum kita diskusi, rencana maju 224 nih Pak? Insya Allah kalau kita bersama-sama dengan masyarakat kita siap untuk maju. Dapilnya Pak? Maju wali kota atau maju caleg Pak? Caleg. Oh caleg, baik. Pileg 2024. Dapil? ABTB. ABTB, baik. Dapil ABTB. Seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Nur Asraf, kita sepakat bahwasanya kalau berdasarkan Islam, yang PKS asaskan Islam Pak ya. Oke, di Demokrat sendiri ada itu religius, nasionalis, ya religius. Oke, baik. Tentang kaitannya sekarang, latah-latahnya sekarang masyarakat satu rumah itu ada megang 8-10 imsakiyah Pak. Dan juga ada ucapan selamat berpuasa. Kata-katanya dalam hal itu, bagaimana seharusnya yang seefektif, efisien mungkin menurut Pak Jerry? Silakan Pak. Oke, terima kasih host atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang disampaikan host tadi mengenai adanya imsakiyah yang mungkin 5, 6, 7 sampai di satu rumah. Ya. Nah, kami menilai di sini masyarakat pemilih kita di Bukit Tinggi sudah sangat cerdas. Baik. Artinya mungkin Bukit Tinggi bisa dikatakan sebagai barometernya politik di Sumatera Barat. Baik, baik. Artinya kita bisa mengelompokkan dalam 2 hal. Yang pertama adalah adanya seorang politisi yang berawal daripada dia beraktivitas di masjid, beraktivitas di kegiatan ibadah, kemudian dia menjadi politisi. Sementara di sisi lainnya, ada satu lagi kelompok yang setelah dia akan adanya tahun-tahun politik, dia akan mencaleg,
dia baru beraktivitas di masjid. Ini dua hal yang berbeda menurut kami. Iya, siap. Masyarakat sangat cerdas menilai mana yang benar-benar memanfaatkan momen Ramadan ini untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan orang banyak. Artinya adalah dia sudah berbuat dengan masyarakat di awal, sudah mempunyai investasi politik walaupun di jalur ibadah, ya baik. Dan nantinya dia akan menjadi seorang politisi. Kami rasa itu masyarakat bisa menilai host. Oh gitu. Baik. Berarti tidak jauh berbeda dari ungkapan pertama tadi ya. Kita ada sisi kesepakatan nantinya. Oke baik. Sekarang saya ke Pak Nova Chandra Zulhamdi, Nova Chandra IB. Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi dari Partai Nasdem, Pak. Ya. Dari Partai Nasdem, baik. Ini orang-orang restorasi ini. Dan juga ada Bukit Tinggi Green City, Pak ya. Green City yang dinaungkan. Baik. Kaitan dengan tadi, Pak. Bagaimana pola seperti zakat, pemberian zakat kepada zakat di Idul Fitri itu zakat harta kita sendiri. Ini kada waktu-waktunya untuk dibagikan. Ada nggak kira-kira kecenderungan ke sana untuk bertindak? Karena di Bukit Tinggi ini sekarang lagi tren-trennya pencido, Pak. Pencido. Ada nggak mungkin di Cido itu kebijakan beramal tuh kepada masyarakat? Silakan Pak Nova Chandra. Iya. Makasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami langsung saja dari apa yang disampaikan host tadi. Topik kami yaitu tentang zakat yang ditanyakan. Kalau menurut kami sendiri, pendapat kami, zakat itu kita kembalikan ke diri kita dan himbauan. Istilahnya begini, zakat itu, apalagi zakat harta, itu sudah diwajibkan kepada kita sesuai dengan sunnah ataupun apa yang ada di Al-Quran, sesuai dengan agama kita. Jadi, baik zakat harta, zakat yang lain, zakat fitrah nanti mungkin itu kan sudah ada aturan-aturannya. Termasuk berapa yang harus kita. Yang tahu harta kita sendiri tentu kita sendiri, tentu berapa yang harus kita keluarkan untuk masyarakat tentunya sudah ditentukan. Terkecuali kita ingin melebihkan. Tetapi kita ingin melebihkan terkait dengan tahun politik, tentunya ada kembalikan ke kita sendiri. Apakah kita berniat ikhlas memang untuk membantu masyarakat ataupun berniat seperti host bilang tadi ada udang di balik batu, itu kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Ke pribadi masing-masing. Oke, baik. Saya tanya lagi ke Pak Nur Asra. Dikembalikan kepada pribadi sendiri. Mungkin nggak di dalam jati diri kepribadian seseorang itu bisa membedakan ini ibadah tersambilkan misi keinginan politik. Kecenderungan persentase risikonya kita bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, jadi seperti disampaikan oleh teman kita tadi, Pak Chandra, ini tergantung nawaitunya. Nawaitu baik. Nah, jadi kalau kita beramal ya, atau kita bekerja ya, atau kita melakukan sesuatu tergantung pada niatnya. Innama a'malu binniyat. Jadi tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk berzakat ya dalam rangka mungkin mensucikan harta, ya seperti kewajiban kan, misalnya zakat harta kalau sudah cukup batasannya senisab misalnya, kemudian wajib kita zakatkan. Kemudian zakat fitrah ya, ini wajib kita ketika di bulan Ramadan ya, sebelum takbir ya, di awal bulan Syawal gitu. Nah, mesti harus ditunaikan. Masuk anak yang baru lahir pun dia harus difitrahkan ya gitu. Nah, gitu. Jadi tergantung pada niat ya. Kalau dalam konteks mendekati tahun politik ya sah-sah saja, tergantung masyarakat menerjemahkan. Yang jelas sekarang momennya di bulan Ramadan kita dihimbau untuk banyak-banyak nih beramal ya. Beramal. Jadi dalam rangka beramal juga tadi misalnya contoh imsakiyah ya. Semuanya berebut pada ini semuanya insya Allah kan kalau niatnya untuk ibadah ya, untuk menghimbau masyarakat itu akan berpahala ya. Nah, tapi kalau ada unsur-unsur lain gitu ya, memang sangat tipis sekali antara riya tadi ya, riya dengan ikhlas tadi sangat tipis ya. Maka tergantung kepada diri masing-masing ya. Tapi yang jelas momen di Ramadan ini
mari kita manfaatkan sebanyak-banyak untuk beribadah, menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kemurnian bulan puasa. Baik. Kemudian kalaupun ada di luar itu tergantung ini, memperkenalkan diri, misalnya kan itu kan. Ya benar. Baik. Tapi sisi lain Pak, karena kalau di DPR itu adalah kolektif kolegial. Seketika seorang bacalek terpilih, duduk, dia jadi caleg duduk di DPR, itu sudah terletak di kolektif kolegial. Arti kata tidak lagi mewakili kepartaiannya. Artinya mewakili konstituen kotanya yang dipimpinnya. Nah, berkaitan dengan kenapa tidak ada dalam memanfaatkan momen Ramadan itu ada semacam imsakiyah secara bersama. Kaitannya ya maklum juga bagi bacalek-bacalek baru kan masih bisa bereaksi. Kenapa tidak hanya imsakiyah yang secara 25 orang imsakiyah dari DPR? Kira-kira seperti apa menurut Pak Wakil dari DPR ya? Kalau dari DPRD ini tergantung penganggaran kita ya. Kalau yang sudah kita jalankan sekarang kan ada itu kalender. Semua masuk situ ya, per komisi, kemudian per alat kelengkapan ya, kemudian ada unsur pimpinan di situ ya, kemudian ada yang kita bagikan dalam bentuk eksemplar masing-masing ya. Dengan foto pribadi. Tapi imsakiyah tidak Pak ya? Imsakiyah mungkin tidak direncanakan kemarin. Tidak termasuk dalam nih penganggaran kita ya. Mungkin insya Allah mungkin tahun depan kita coba nanti Pak ya. Saya rasa kalau secara kelembagaan mungkin bisa. DPR kita muslim Pak ya? Gimana? Muslim? Muslim Pak ya? Insya Allah muslim semua. Berarti kurang catatan satu itu barangkali. Itu yang belum nih. Oh baik. Oke. Itu soal sangat bagus host. Ya. Baik. Saya dulu kalau tadi ke wakil ketua DPRD dan Komisi 1, anggota Komisi 1, sekarang kita berbeda konteks sedikit. Yang mau mencaleg ini Pak, yang mau bacalek ini. Oke, Pak Jerry Amiruddin, Partai Demokrat Bukit Tinggi. Bagaimana Bapak untuk memanfaatkan momen Ramadan ini? Kan keinginan untuk maju, keinginan bacalek, mudah-mudahan lolos verifikasi, dapat nomor punggung. Nah, bagaimana memanfaatkan momen Ramadan ini? Silakan Pak. Oke host, terima kasih mengenai memanfaatkan bulan Ramadan untuk mempromosikan diri kita sebagai bacalek. Ya, bukan yang paling soleh Pak ya? Iya. Baik, siap. Jadi mungkin sebelum kita jawab persoalan itu, kita ingin masuk dulu apa yang disampaikan oleh Pak Nur Hasra tadi. Mungkin kita samakan persepsi kita dulu host, bahwa yang dilarang di rumah ibadah, di dalam momen-momen ibadah itu adalah berkampanye. Berkampanye baik. Berpolitik itu boleh-boleh saja. Iya. Nah, kami juga mohon maaf tidak kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Nur Hasra tadi, bahwa beliau menyampaikan sebelum ada tahapan-tahapan dari KPU yang adanya larangan nanti untuk di masa-masa kampanye nanti, tetapi kita tentu di sini berbicara adalah etika politik. Betul. Kita tidak ingin di dalam suatu rumah ibadah akan ada nanti perpecahan-perpecahan di antara jamaah kita yang berbeda pandangan-pandangan politiknya nanti. Baik. Tetapi kalau berpolitik itu sah-sah saja, karena dalam setiap kehidupan kita itu adalah kita berpolitik. Karena berpolitik ini adalah bagaimana kita sebagai insan politik untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan kita bersama, bukan kepentingan pribadi. Oke, host. Nah, terkait dengan pertanyaan host tadi, bagaimana memanfaatkan momen Ramadan. Nah, kami di sini melihat bahwa sebenarnya investasi politik itu tidak bisa instan loh. Kita tidak bisa datang ke masjid ini pas pada saat tahun-tahun politik saja. Itu yang kami sampaikan tadi. Masyarakat kita sudah sangat cerdas. Mereka akan melihat, nah si bapak yang caleg ini hanya datang ke masjid pada tahun-tahun politik. Akan berbeda penilaian dari masyarakat kalau kita sudah menanam investasi politik kita, baik itu melalui rumah ibadah, baik itu melalui kegiatan kemasyarakatan. Masyarakat tentu akan mempunyai penghargaan yang lebih kepada kita, tentu saja. Dari sisi popularitas kita sudah dapatkan di situ, insya Allah elektabilitas akan mengikut nantinya. Oke, sedikit Pak Jerry. Kan rencana mau maju nih. Insya Allah. Sedikit saja jawabannya. Apa sudah mulai bagi-bagi takjil Pak? Oke, saya tinggal dulu Pak Jerry. Saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, sekarang marak Pak. Orang berbagi takjil, marak Pak. Tapi di kota saja Pak. Boya masuk ke kelurahan. Saya masih ingat dulu zaman COVID. Kita bagi takjil sampai ke kelurahan-kelurahan. Itu bukan tahun politik seketika itu.
Nah, sekarang euforia apa ya? Ramadan fobia. Ramadan fobia ini sangat banyak terjadi di kota maupun di komunitas-komunitas ada. Apakah itu kemasannya politik atau apa? Nanti kita lihat endingnya seperti apa, nawaitunya seperti apa. Kita menginginkan Bukit Tinggi cerdas. Nah, menurut Pak Chandra, bagaimana memanfaatkan momen Ramadan yang cerdas? Silakan, Pak. Menurut kami, pendapat kami, host, momen Ramadan ini sebaiknya kita memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Jadi apapun yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini itu akan dinilai ibadah oleh Allah dan berlipat ganda. Baik. Tadi fobia untuk membagi takjil misalnya. Ya. Kalau menurut kami sendiri itu mungkin duniawi. Duniawi. Jadi boleh saja kita laksanakan, saja, ya. Tapi nilai ibadahnya tidak ada kalau kita posting di media sosial ataupun di jalan sehingga ada. Menurut kami itu hanya duniawi, pencitraan dari setiap bacalek, mungkin setiap partai politik. Dan itu memang harus dilakukan oleh partai politik. Tapi saya tanya tadi ke bacalek belum bagi dia. Belum. Masih banyak waktunya. Masih ada 20 hari lagi. 20 hari. Tapi sebaiknya gitu seimbang dan lebih baik banyak amal yang lebih mengarahkan diri kita, meningkatkan amal ibadah kita. Nah, jadi alangkah sebaiknya kita memberikan bantuan kepada fakir miskin mungkin itu tidak diketahui oleh orang lain. Seperti apapun yang disampaikan oleh orang-orang filsuf kita ataupun ulama-ulama kita. Kalau bisa kita memberi itu tidak tahu memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Baik, sedikit saja Pak. Kalau di Bukit Tinggi ini Kota Bung Hatta ini kan marak Pak. Sedikit bantuan posting wajib. Terkadang bawahan juga ikut posting. Berarti orang politik itu Pak. Orang politik. Orang politik. Orang politik itu pasti. Jadi tunggu tanggal mainnya membagikan takjil Pak ya. Oke, baik. Dan juga kita di malam ini pemirsa Lentera Rakyat Official. Dalam hal ini kita berbagi, menyampaikan sesuatu, dan ada juga kreativitas inovasi dari masyarakat untuk memajang produk home industry-nya, industri rumah tangganya, dan ini dalam rangka Ramadan ini kita tidak berbayar. Ini amal juga. Mudah-mudahan Lentera Rakyat Official terpilih menjadi RI 1. Jadi eskalasinya tidak kota, tidak provinsi. RI 1 telah di akhiratnya nanti. Jadi ini ada kerupuk sanjay rendang, ada juga dendeng yang terbuat dari daun pucuk ubi, ada juga kopi amak, ada juga rendang sakancah, dan ditambah lagi ada osagun yang dibuat oleh ibu-ibu kreatif. Ini adalah plusnya di saat pandemi, sehingga timbul berkahnya, timbul inovasi dari ibu-ibu rumah tangga. Kalau biasa saja sekarang sudah menjadi membantu menopang keluarga. Salah satu ekonomi terbarukan yang katanya sekarang digadang-gadang UMKM. Tapi mereka saya tanya tidak UMKM, bergerak sendiri, yaitu IRT. Oke, baik. Kita koma dulu Pak ya, karena keterbatasan waktu. Baik, Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan lanjut pada sesi kedua, pembicaraan kita santai-santai saja. Nanti kita akan bagalui di sesi kedua. Oke, kita ikuti yang lewat ini. Kembali lagi bersama saya Suwarno yang memandu dalam obrolan santai terukur pada malam ini. Di dalam Lentera Rakyat Official kita akan kembali berbincang dengan 3 narasumber yang telah ada di studio.
Oke, baik. Saya ke Pak Nur Hasra dulu. Ya. Pak Nur Hasra, kan agak susah kita membedakan Pak. Apalagi mungkin di partai Bapak, mungkin PKS. Ya. Dan kita kaitkan dengan Pak Jerry tadi, masyarakat semakin cerdas. Ya. Karena PKS berbasiskan Islam. Ya, kita mayoritas Islam Pak. Ya. Ini momen Ramadan untuk berbuat baik, beramal. Ya. Nah, akan ada nanti fiksi-fiksi baru atau prediksi roda organisasi PKS berjalan, dikirain itu adalah misi politik juga. Nah, bagaimana menyikapi momen Ramadan ini di PKS sendiri Pak? Silakan. Ya, baik, host, ya, kami kembali sampaikan di momen Ramadan ini kan momen kita untuk memperbanyak nih amal ibadah, ibadah. Ya, maka tadi kembali kepada nama itu kita, ya, niat masing-masing. Ya. Oke. Kalaupun ada ya aksi-aksi yang kita lakukan ya, ini semata-mata hanya untuk menjalankan ini ya kita sebagai orang yang beragama ya, kita ingin mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, kemudian kita saling berbagi, peduli kepada masyarakat. Jadi terlepas dari semuanya ada unsur-unsur politik, silakan nanti masyarakat yang akan menilai ya. Tapi yang penting ya lakukanlah dengan cara-cara simpatik. Ya. Kalau tadi misalnya Pak Jerry menyinggung tentang berkampanye di rumah ibadah. Ya. Disebut kampanye. Ya. Kampanye itu kan sudah artinya sudah masuk kepada ranah memilih atau tidak memilih. Gitu, pilih saya atau pilih partai. Ya. Maka saya koreksi tadi ya. Walaupun sudah masuk kita pada tahap pemilu, ya, berkampanye pun seorang calon politisi ya atau politisi di rumah ibadah, kemudian dia menyuruh pilih partai atau pilih saya, ya konteksnya tidak ada konsekuensi, ya. Nah, cuman tentu secara etika politik ini tidak masuk, ya. Nah, ini kecerdasan masyarakat kita kan sudah ini ya, sudah melek politik, ya. Kalau ada hal-hal yang seperti ini akan menjadi apa, ya, tersimpan di memori masyarakat. Tapi dengan pola demikian, Pak. Ya. Sekarang kan bisa saja kita katakan dengan masyarakat ekstrim, kemiskinan ekstrim. Nah. Apakah mungkin muncul kecerdasan itu? Mana yang dulu pemikiran kelaparan dulu yang bagi masyarakat itu sendiri. Nah, dalam rangka ini momennya seperti apa menurut Bapak? Ya, kita tahu nih kondisi masyarakat kita, apalagi kita dilanda pandemi 2,5 tahun ya. Ini sangat terpuruk ekonomi masyarakat kita. Ya, ketika kita peduli ya, ketika ada institusi partai, kemudian di momen Ramadan berbagi, peduli kepada masyarakat, itu masyarakat kita ini ingin mendapatkan itu ya, apalagi tadi berbagi takjil sampai Pak Chandra kan, berbagi takjil ya sah-sah saja ya, jangan kita kategorikan ini sudah masuk kampanye. Ini politisi ya, berbagi, peduli, membukakan puasa ya, orang tentu di jam puasa, jam berbukanya ya, ini pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi gitu kan. Nah, jadi dalam konteks masyarakat kita memang perlu sentuhan, perlu perhatian ya. Tentu pemerintah kan sudah ya. Tapi dalam hal ini partai politik atau politisi memang harus memperlihatkan kepeduliannya supaya nanti memang ujung-ujung nanti kalau di perhelatan pemilu nanti ya karena mereka sudah mendapat simpatik dari masyarakat, tentu akan dipilih gitu ya. Nah, jadi konteksnya tetap saja kita mungkin dalam momen Ramadan ini berbagi ya, dalam mencari pahala sebanyak-banyaknya ya. Tapi silakan masyarakat menilai ya, apakah ini kategorinya dia mempromosikan diri ya untuk nanti akan maju atau memang ikhlas berbuat, kemudian nanti dengan cara-cara yang simpatik itulah yang akan membuat masyarakat jatuh hati ya kepada mereka. Dengan berasaskan Islam dengan momentum Ramadan ini. Apakah PKS sendiri sangat terbantu atau bagaimana, Pak? Ya, tadi Jadi PKS kan kita partai Islam, partai Islam, azas Islam, ya. Kegiatan-kegiatan. Tapi kita tidak harus yang memilih kita Islam tidak. Baik. Nah, yang memilih pun yang kalau non Muslim ya. Bahkan di beberapa daerah ya yang mungkin di sana lebih mayoritas non Muslim, ada pengurus kita. Ada ya. Bahkan ada anggota DPRD kita di sana gitu. Baik. Jadi kita terbuka ya. PKS sudah terbuka ya, karena memang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ya, yang boleh masuk ke partai itu warga negara Republik Indonesia. Tidak percaya orang Islam kan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan PKS yang selama ini sudah peduli ya tidak ada persoalan kayak mau masuk Ramadan atau tidak Ramadan ya, kita sudah terbiasa melakukan ya.
Mungkin padatnya di Ramadan barangkali. Padatnya di Ramadan. Oke. Karena memang pahala tadi kan, kita Baik, ingin meraih pahala yang maksimal. Siap. Oke, sekarang saya ke Pak Chandra dulu. Oke, sebelum saya ke Pak Chandra, pemirsa Lentera Rakyat Official, 3 partai ini adalah partai pengusung bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan. Tapi ini di tingkat kotanya, bukan Sumatera Baratnya dulu. Oke, kita ke Pak Chandra dulu. Pak Chandra, dengan adanya sekarang blended, baik Nasdem, baik PKS maupun Demokrat, sekarang Nasdem tampil di depan untuk pencalonan Anies Rashid Baswedan. Nah, eskalasi ini, momen ini dalam Ramadan dimanfaatkan atau termanfaatkan atau tidak termanfaatkan di momen Ramadan ini. Dan bagaimana Partai Nasdem menyikapinya? Silakan, Pak. Terima kasih, host. Memang kita lihat semenjak Nasdem memproklamirkan di akhir September untuk calon presidennya adalah Anies Rashid Baswedan, ini merupakan peristiwa yang sangat berefek besar bagi kami, khususnya Sumatera Barat. Dan juga sehingga popularitas dari Anies Rashid Baswedan tentu sangat tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Tidak pun momen Ramadan, sebelumnya kami sudah mendapatkan dari survei-survei berapa dari tingkat nasional, itu Partai Nasdem khususnya di Sumatera Barat surveinya itu meningkat. Di momen Ramadan tentu akan dilebihkan. Jadi intinya dalam momen Ramadan ini apapun yang kami laksanakan, masyarakat itu akan welcome semua. Sangat berbeda jauh di tahun 2019 dulu. Jadi mereka sudah memandang Nasdem itu sudah seiring sejalan dengan apa keinginan masyarakat khususnya di Bukit Tinggi dengan kami mencalonkan Anies Rashid Baswedan. Oke, baik. Kita koma dulu. Kita ke Pak Jerry. Pak Jerry, kan saat ini jadi bacalek ini ya, bakal calon legislatif untuk 2024 dari Partai Demokrat Dapil 2 ABTB. Dapil 2 ABTB. Oke, baik. Kan Pak Jerry belum duduk ini. Tentu berbeda dengan yang udah duduk. Kalau udah duduk gini-gini aja dikenal orang. Mungkin kalau Pak Jerry gini-gini, saya Jerry saja di barangkali saja. Pak Chandra begitu dulu sebelumnya. Oke, Pak Jerry, begituan. Baik, mungkin kita bisa sharing juga dalam momen Ramadan. Bagaimana trik dari seorang Jerry Amiruddin karena berangkat dari Bacalek, belum ini Pak ya, mau start. Terlepas dari konteks, kita tahu KPU, Bawaslu, dia lagi berbenah, menyiapkan sepatu, menyiapkan baju, belum kerja ini. Sementara antara petahana, caleg petahana dengan bacalek ini udah mulai gerasa gerusuk. Dari awal Januari gerasa gerusuk. Nah, langkah cerdas seperti apa kira-kira menurut Pak Jerry? Silakan Pak Jerry. Terima kasih host. Jadi mungkin inti dari pertanyaan host adalah bagaimana cara bacalek-bacalek yang baru, tidak hanya yang kami baru. pribadi, untuk meningkatkan popularitas di tengah masyarakat. Tapi sedapil nggak ini? Nah, kebetulan nggak sedapil ya? Saya dapat 3. Oke. Silakan. Jadi mungkin kami sedikit host untuk penetapan dapil pun tentunya kita menunggu arahan dari partai secara berjenjang nantinya di DPP, DPD dan DPC. Tentu kita tidak bisa bicara itu apakah kami nanti akan ditetapkan di dapil 1, 2 atau 3 itu kita tetap patuh kepada garisan dari DPC Partai Demokrat Kota Bukit Tinggi nantinya. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita menjual diri kita kepada masyarakat supaya kita dikenal sebagai bacalek. Sebagaimana kami sampaikan tadi host, bahwa sebenarnya dalam politik itu tidak bisa instan. Artinya kita tidak bisa meningkatkan popularitas kita hanya sesaat kita dinyatakan sebagai bacalek. Ini butuh investasi politik menurut kami yang sudah kita semai di tengah-tengah masyarakat. Investasi politik?
Saya agak gatal mendengar investasi uang bukan ya? Bukan. Oke, bukan. lanjut, Oke. silakan. Nah, bisa kita perjelas di sini, host, bahwa investasi politik ini adalah sesuai dengan kebijakan daripada Partai Demokrat itu sendiri, yang bagaimana mengarahkan setiap kader-kader Partai Demokrat untuk berbuat di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tagline Partai Demokrat, yaitu membawa perubahan untuk perbaikan. Oke. Nah, artinya adalah setiap saat kader-kader Demokrat diharapkan untuk dapat berbuat di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak terbatas hanya kepada di bulan-bulan di prosesi ibadah saja, tetapi di semua kegiatan-kegiatan masyarakat diharapkan kader Demokrat dapat mengisi kegiatan-kegiatan tersebut aktif di tengah-tengah kemasyarakatan. Nah, dengan dikaitkan dengan tema kita pada hari ini, pada malam ini, dengan adanya momen Ramadan, tentunya ruang untuk kita berbuat di tengah masyarakat itu akan semakin meningkat. Ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Nur Hasra tadi, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, di mana kita diwajibkan atau diharuskan untuk berlomba-lomba mencari kebajikan. Nah, mungkin ini dapat dimanfaatkan oleh kader-kader kita untuk berbuat di tengah masyarakat. Kembali kita sepakati bahwa dari ketiga narasumber tadi ada kata kuncinya adalah nawaitu. Kita sangat sepakat dengan itu. Ya. Nawaitu bagaimana kita memasang niat dalam diri kita sendiri untuk berbuat di bulan Ramadan, bulan suci ini, dan nantinya popularitas kita meningkat. Itu bonus, Bos. Bonus ya? Bonus. Ada bonus? Ada bonus. Oke, baik. Sekarang ke Pak Chandra. Pak Chandra, kan nasionalis dan religius. Oke, Pak. Nasionalis religius. Gimana petaknya dalam bulan suci Ramadan antara nasionalis dengan religius? Karena begini, Pak, memberi, karena kita seorang politisi memberi. Nah, ada juga masyarakat awam menganggap ini adalah trik politik. Kan bisa saja kita sama dengankan demikian. Nah, otomatis ini harus disikapi. Karena kita di samping mencerdaskan masyarakat juga mengedukasi masyarakat. Nah, apa menurut Pak Chandra? Ini kan udah duduk sekarang nih. Iya. Ya biar didengar juga mana yang belum duduk. Bagi-bagi ilmu ya, Bos ya. Tapi kan beda dapil, kan ada masalah. Kesana saja Pak, nggak usah kepanasan. Kami satu dapil. Oke, silakan Pak Chandra. Baik, yang pertama itu host mengenai kegiatan di Ramadan. Baik. Kita harus garis bawahi bahwasanya kita ini orang politik. Ya. Jadi apapun yang kita laksanakan pasti berbau politik. Berbau politik. Berbicara pun kita bilang, oh ini tidak politik, masyarakat yang menilai pasti tidak menilai seperti itu. Ya. Melekat ya, Pak. Melekat dia pasti. Nah, tujuan kita mengerti. Tetapi tentu kita mengarahkan bagaimana politik kita itu yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Kemudian mengenai nasionalis, Partai Nasdem, nasionalis itu kan bagaimana membangun kebersamaan dari dinamika ataupun kemanyibukan yang ada di tempat kita. Itulah dari Partai Nasdem. Kemudian yang religiusnya tentunya kita ingin setiap kader Partai Nasdem itu dia orang nasionalis yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ada di setiap masyarakat yang tumbuh di tengah masyarakat yang ada di masyarakat Kota Bukit Tinggi. Jadi kebetulan kita di bulan Ramadan ini tentunya bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai agama kepada setiap kader-kader kita. Bulan Ramadan merupakan bulan introspeksi diri, mensucikan diri kembali. Manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya. Itu menurut kami. Baik. Sedikit saya ke Pak Nur Hasra. Mungkin lebih banyak saya ke Pak Nur Hasra karena bagaimanapun Sumbar ini dipimpin 3 periode, Pak. 2 periode Pak Irwan Praitno, kemudian dilanjutkan oleh Buya. Otomatis kan ada sinkronisasi nanti kebijakan secara garis besar secara global. Ingin saya sampaikan kepada Bapak. Di bulan Ramadan ini kan tadi sudah dipisahkan antara religius dengan nasionalis. Nah, yang membedakan sedikit saja adalah berasaskan Islam. Islam ini berarti kan bukan milik PKS saja loh, Pak. Bukan milik PKS saja. Nah,
bagaimana menyikapi dengan adanya semacam satu gerakan faksi-faksi yang ada untuk kita meluruskan, menenangkan, menyamankan beribadahnya masyarakat di momen Ramadan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih host. Jadi mungkin kembali saya sampaikan bahwa PKS adalah partai Islam berazaskan Islam, tapi tidak mutlak kita harus dipilih orang Islam juga. Nah, gitu. Kita komit yang itu ya. Pak ya. Kemudian dalam perjalanannya partai kita ini ya, karena kita juga disebut partai kader ya. Ya. Jadi konteks Islam di PKS itu ya bukan hanya untuk keluar, tapi untuk ke dalam juga. Ke dalam, ya. baik. Nah, artinya ke dalam di internal kader-kader PKS itu diberikan ini pembinaan gitu. Jadi ketika kita bicara Islam ya kita tidak untuk orang lain ya, untuk kita juga ya. Jadi pembekalan ya tentang keislaman juga diberikan kepada kader. Maka di momen bulan puasa ini himbauannya bukan untuk masyarakat saja, untuk kader-kader. Mari kita tingkatkan keimanan ya. Kemudian ada target-target yang diberikan. Ya. Karena seperti itu. Catatannya itu kan Pak begini Pak. Kan tidak mudah kita mengambil label sesuatu yang besar Pak. Akan bisa saja itu akan terpolitisir atau terkomodir. Kan demikian Pak. Jadi untuk eksternal dan untuk internal. Oke, baik. Pak Jerry. Sedikit, tadi ada faksi-faksi ya. Faksi-faksi. Berbicara tentang Islam ya, kita tahu Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu visi dari PKS ya. Nah, menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin ya. Dalam konteks rahmatan lil alamin ini ya, kita yakin ya bahwasanya Islam itu menyeluruh ya, mencangkup semua aspek kehidupan. Baik. Ya. Maka tidak ada ceritanya faksi-faksi ya. Baik. Nah, mungkin kita berbeda pandangan, berbeda garis ini ya. Kalau dalam Islam kan ada ini, ada jamaah ini kan jamaah itu ya. Tapi itu kan dalam konteks khilafiyah ya, dalam kita mengamalkan ibadah ya. Tapi sesungguhnya kita semua sama ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, disitulah yang mempersatukan kita. Jangan sampai kita terpecah-pecah karena ada perbedaan ini ya. Dan juga jangan sampai kita mengklaim kami lah yang benar, situ salah. Nah, Oke, sepakat. Jadi PKS menjadi perekat itu semua. Baik, alhamdulillah. Karena di situ sendiri ada juga yang memulai Ramadan duluan, kadang Lebaran duluan, kadang belakangan. Itu biasa. Itu warna barangkali. Tujuan sama. Tujuan kita sama. Oke, sepakat kita. Oke, makanya saya ngotot kepada PKS tadi. Karena apa? Biar terpancing juga PKS ini kapan mimpin Bukit Tinggi gitu loh Pak. Mungkin sudah sekarang. Sudah sekarang. Belum Pak. Bukit Tinggi kan belum Pak. Belum. Baru ngekor-ngekor. Oke Pak Jerry, sedikit saja. Sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Nur Hasra tadi? Yang bagian mananya, host? Yang tentang bahasanya itu adalah mencapai suatu tujuan, itu adalah warna-warni. Perbedaan boleh. Perbedaan. Sepakat ya? Kita sangat sepakat. Oke, Pak Naban, sepakat? Ini kelihatannya belum 224 udah kolaborasi. Oke, baik. Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita break yang untuk season 2. Kita akan kupas lagi dan kita kemas. Tidak menyimpulkan, Anda yang akan menyimpulkan. Oke, kita biarkan satu yang lewat ini. Kembali lagi bersama saya Suarnel dalam Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur. Oke, kita masuk ke sesi ketiga. Kita akan lebih rinci, ringan, topik kita di malam hari ini dapat dan mudah untuk dipahami untuk pemirsa. Oke, baik, kita ke Pak Nur Hasra lagi. Di dalam topik tadi itu ada momen Ramadan. Narasinya tentu sungguh luar biasa. Saya rasa ini momentum Ramadan ini menguntungkan bagi PKS sebenarnya. Karena azasnya Islam udah pasti itu. Diakui atau tidak mengakui itu udah pasti diuntungkan. Mau apa ya? Diuntungkan dulu kan.
Sampai sekarang kan diuntungkan. Diuntungkan. Ya. Tapi berkawan enggak, Pak? Oh, kawan. Deklarasi di pusat. Deklarasi. Ya, berkawan, tapi yang bukan untuk pencipta bukan. Masih. Ini sahabat Masih. setia. Masih Kami sama-sama cendikiawan. setia kawan. Oke, sepakat kita. Bukan penjido kawan. Oke, baik. Kalau kita lihat dari pembanding Pak Nasra, dominan dari momen Ramadan ini sebenarnya biasa-biasa saja. Ya. Regulasinya biasa-biasa saja. Sebenarnya lebih erat kaitannya pendekatannya kepada personalnya. Ya. Kepada personalnya. Nah, Ya. apa bekal dari PKS bagi kader sendiri atau kebijakannya sendiri dalam momen Ramadan ini? Karena kan harus terberdayakan dengan baik sebenarnya. Ya. Memang sekarang baik, tentu kita ingin lebih baik, Pak. Ya. Manusia ini kan tidak pernah puas. Ya. Oke, silakan Pak Nur Asrah. Baik, terima kasih Pak Host. Jadi di momen Ramadan ini tadi kan disampaikan ini sangat menguntungkan untuk PKS ya. Tadi karena PKS adalah partai Islam, kemudian berdasarkan Islam ya. Kemudian gerakan, program dan kegiatan PKS sebetulnya sudah menyamai ya sesuai dengan visi dan misi tadi ya. Di bulan biasa saja kita sudah bergerak ya dalam bentuk kepedulian ya, kemudian pemberdayaan kepada masyarakat ya. Apalagi di bulan Ramadan ya. Ini momen yang sangat harus kita manfaatkan momentum ini ya. Jadi dan itu tidak hanya keluar saja, termasuk ke dalam ya. Ke dalam bagaimana pemberdayaan kader ya. Mungkin di internal kader ada juga kader-kader kita yang mungkin perlu dibantu ya. Kemudian memberikan pencerahan ya kepada mereka ya, supaya mereka nanti keluar pun mereka bisa berbuat ya. Nah, jadi semuanya terberdayakan gitu. Terberdayakan. Ya. Jadi kalau untuk keluar ya kita memberikan perhatian kepada masyarakat kita ya, dan ini sudah biasa ya. Dan kader-kader PKS mesti harus terdepan untuk itu ya. Mereka harus menjadi promotor ya. Mereka harus menjadi contoh di mana dia berada, di mana dia domisili ya, untuk memberikan pencerahan ya, kemudian pemberdayaan kepada masyarakat, kepedulian ya, kemudian juga artinya menjadi menjadi contoh ya, menjadi contoh di mana dia berdomisili. Baik dalam hal dalam berkeluarga ya. Nah, kita menginginkan kader-kader PKS itu bagaimana menampilkan keluarga yang Islami. Nah, itu termasuk program dari PKS. Oke, dengan momen demikian Pak, apakah dalam momentum Ramadan ini seperti kebijakan-kebijakan partai untuk eksternal, apa terbatas untuk kader saja atau untuk masyarakat lebih banyak? Silakan Pak. Lebih banyak ke masyarakat kita. Lebih banyak ke masyarakat. Kalau ke internal kader itu sudah berjalan ya, sudah berjalan ya, setiap waktu ya. Dan itu tanpa stagnan ya. Itu berjalan ya pembinaan kepada kader. Nah, maka ketika mereka sudah diberikan pembinaan tadi ya, jadi yang disebut kader PKS itu kader yang terbina. Nah, maka dari sanalah mereka memberikan sumbangsi kepada masyarakat ya. Ya, memberikan perhatian, kemudian dalam konteks keislaman ya, kita memberikan contoh-contoh. Di sanalah peran dari kader ya kepada masyarakat. Baik. Itu penekanan yang diberikan kepada eksternal ya Pak, lebih banyak kepada masyarakat. Saya sekarang ke Pak Jerry. Pak Jerry, mungkin segala sesuatu itu disampaikan karena ada berasaskan Islam, sedangkan di Partai Demokrat itu religius dengan nasionalis. Nah, yang ingin saya tanyakan, ingin kita buka juga, nasionalis dan religius humanis yang bagaimana yang diinginkan oleh Partai Demokrat dalam rangka ya taruhlah tebar pesonanya saat ini secara kader, secara bacalek, tebar pesona seperti apa Pak yang pas menurutnya dalam momen Ramadan? Silakan Pak. Ya, terima kasih host. Sesuai dengan platform Partai Demokrat nasionalis religius. Artinya setiap kader. Sebagaimana kalau kita berbicara konteks Ramadan. Kami rasa untuk tingkat kota Bukit Tinggi. Artinya kita tidak seksi lagi kalau berbicara persoalan
terpaku hanya di religiusnya saja. Siap. Karena walaupun bagaimana kita adalah mayoritas Muslim di Kota Bukit Tinggi. Kita bicara tingkat Kota Bukit Tinggi. Ya. Tapi bukan artinya kita tidak menutup seperti itu yang mengambil momen di saat Ramadan ini. Sah-sah saja menurut kami. Jadi seperti yang berulang kali kami sampaikan, kita berbuat bersama masyarakat itu ditekankan oleh Partai Demokrat bahwa di setiap lini masyarakat, di setiap kegiatan kita semua sudah harus berbuat dengan masyarakat. Nah, di momen Ramadan ini tentunya akan menjadi lebih luas, lebih terbuka ruang bagi kita untuk berbuat kepada masyarakat. Artinya kita sebagai kader Partai Demokrat memperkenalkan diri ke masyarakat, berbuat di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di bulan Ramadan ini saja, tetapi adalah merupakan rangkaian panjang untuk menjadi katakanlah seorang kader, apalagi menjadi bacalek, kemudian menjadi caleg di Partai Demokrat. Ini di partai kami, di Partai Demokrat, memang ini menjadi salah satu parameter untuk dijadikan bacaleknya nanti. Akan dilihat melalui survei nantinya, rekam jejak dari bacalek yang akan didaftarkan ke KPU nantinya menjadi caleg di daftar calon tetap nantinya. Baik. Saya ke Pak Chandra dulu. Pak Chandra, setuju nggak Bapak kira-kira kalau kita labelkan Ramadan ini adalah momen Ramadan ini adalah identitasnya Muslim? Iya, setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Pak Nur Asra, sepakat tadi yang disampaikan Pak Chandra tadi bahwasanya Ramadan itu adalah identitas Muslim. Dalam konteks berbagi mungkin tidak ya. Nah, jadi ketika kita memberi ketika kita memberi misalnya di bulan Ramadan kita berbagi takjil. Kita memperbukakan orang yang berpuasa. Kita mendapat pahala. Tapi dalam konteks kemanusiaan, ketika ada saudara-saudara kita mungkin non muslim mereka dalam garis kemiskinan perlu kita bantu atau ada yang sakit mungkin di momen Ramadan ini pahalanya sangat berlipat. Betul. Berarti sepakat tadi bahasanya Ramadan itu identitas Muslim? Ya, ini menjadikan identitas Muslim yang peduli kepada siapa saja. Baik. Berarti yang dikatakan tadi identitas itu adalah bisa milik religius dengan nasionalis. Tidak saja yang berasaskan Islam. Sepakat ya? Sepakat. Ini kelihatannya jadi koalisi ini. Pak Chandra, kepada Pak Chandra. Balik lagi kepada awal tadi. Kan banyaknya umbul-umbul. Banyaknya APK yang mulai muncul. Walaupun ini sudah bertebaran. Bertebaran. Apalagi itu yang dikatakan atribut. Seperti bendera partai. Itu saya lihat di kota ini dalam momen Ramadan ini masih berseliweran. Apakah ini tidak kita mesti melakukan momen Ramadan ini untuk tidak berkibar-kibar atribut ke APK dulu? Taruhlah seperti bendera. Mungkin keseharian kita lihat di jalan-jalan protokol kita. Kenapa tidak disterilkan dulu? Jadi benar-benar kita fokus ke beribadah. Nah, menurut Pak Chandra, selaku dari Partai Demokrat, Sekretaris Partai Demokrat Kota Bukit Tinggi. Mohon maaf, Nasdem Kota Bukit Tinggi. Gimana menurut pandangan pola pikir dari Pak Chandra melihat momen Ramadan ini? Merasa bagaimana? Silakan Pak. Makasih host. Tentunya kita melihat Ramadan merupakan ruang bagi setiap kita dalam memaknainya. Terkait dengan atribut, seperti kalau kami bagi spanduk, termasuk juga imsakiyah, itu kan adalah bendera. Merupakan kami bedakan dulu, host. Kalau spanduk itu adalah merupakan ruang juga bagi kami untuk mempromosikan diri, termasuk kami dari fraksi dan juga partai-partai politik lainnya. Jadi istilahnya apa yang dikatakan host tadi, menebar pesona, apalah istilahnya, kita memperkenalkan diri kita ke masyarakat. Jadi bahwasanya kita sekarang udah terkenal. Enggak, maksudnya kan tidak kita
peluang Ramadan ini diberikan ruang kepada seluruh partai politik yang ingin berkontestasi nantinya. Inilah mereka yang mengambil peluang ini, tapi ada juga mereka yang tidak mengambil peluang ini. Tidak semua mengambil peluang. Itu terkait dengan spanduk, baliho atau segala macam. Tapi kalau terkait bendera, kalau kami di Partai Nasdem, kami melihat itu tergantung momen. Momen kami ulang tahun, momen kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan menerima kunjungan dari DPP, itu baru kami akan menebarkan bendera-bendera kami di seluruh pelosok Kota Bukit Tinggi. Dan itu pun biasanya kami hanya memakan waktu 1 minggu dan paling lama 2 minggu itu akan kami cabut kembali. Nah itu kami seperti itulah yang ada di Partai Nasdem selama ini. Baik, terima kasih. Pak Nur Asrah, pertanyaan yang sama tadi kepada Pak Chandra dari Nasdem. Apakah alangkah lebih baiknya jika bendera-bendera partai itu diganti untuk menghiasi atau mengkhidmatkan momen Ramadan ini di Kota Bukit Tinggi? Menurut Bapak seperti apa, Pak? Kami setuju ya, bahwasanya momen Ramadan ini momen yang istimewa ya. Kesucian bulan Ramadan ini ya betul-betul kita manfaatkan ya. Ininya kontestasinya kita disuruh untuk menghimbau ya. Ketika mau masuk bulan Ramadan, kita bikin spanduk marhaban ya Ramadan. Kembali kita selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah SWT. Nah, dalam konteks politik ya, walaupun sah-sah saja ya kita, karena memang apalagi sekarang sudah memasuki tahapan pemilu ya, memasang bendera rasanya ini ya, rasanya kalau tidak ada kegiatan ini ya, rasanya akan mungkin sedikit mengalihkan perhatian masyarakat kita ya untuk fokus kepada beribadah. Saya sangat setuju itu ya. Lebih banyak hendaknya kita melakukan himbauan-himbauan ya, dalam bentuk spanduk atau baliho ya, bagaimana mengimarahkan bulan suci Ramadan ini. Beribadah sebanyak-banyaknya, kemudian menjaga puasa kita agar ini betul-betul sesuai dengan tuntunan ya, kemudian menghindarkan maksiat ya, kemudian sama-sama menjaga ya kondisi. Mungkin ada orang yang berjualan makan di siang hari, ini jadi tugas kita semua ya. Jadi lebih fokuslah kita untuk menghimbau kepada masyarakat kita ya, untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini ya, mengais pahala ya sebanyak-banyaknya. Baik. Rasanya kan lebih indah kota ini dengan keasliannya. Kan itu intinya. Nah, di sisi lain juga tidak perlu juga mungkin di Bukit Tinggi ini kita adakan semacam teatrikal baca Al-Quran di tengah jalan. Itu kan tidak pas itu. Membawa Al-Quran itu kitab suci yang sangat-sangat dimuliakan, ya kan? Berbeda dengan konteks yang lain. Saya potong sedikit, Os. Mungkin berbeda kita ya. Bagi saya itu sah-sah saja ya. Kan kita Al-Qurannya kan dipegang ya. Betul. Ya. Kemudian ini ya. Ini dalam bentuk kampanye ya. Ketika bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Ya. Programkanlah Ramadan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Malah dengan target-target ini, mungkin 1 kali khatam atau 2 kali khatam. Ya. Itu biasa ya. Ya, orang Muslim pun dia pegang kitab suci juga ya. Asal ini kalau tadi konteksnya menghimbau ya. Nanti mencontohkan kepada masyarakat ya untuk kita kembali ke Al-Quran. Gitu. Ya, tapi jangan sampai ada seperti teatrikal drama apa segala macam. Nah, yang menarik lagi ke Pak Jerry saya lagi. Ini agak berat ke Pak Jerry ini. Konteks Ramadan ini, Pak. Sekarang kan ada program pemerintah. 1 kelurahan itu harus ada 1 rumah tahfiz, Pak. Saya rasa 24 kelurahan ini belum tersentuh saat Ramadan ini. Misal, ini kan kita melakukan suatu kebiasaan rutinitas turun-temurun, tahun-menahun. Safari Ramadan. Tapi tidak pernah melakukan safari rumah tahfiz. Nah, menurut pandangan kalau ke Pak Nur Asrah ini lempeng menjawabnya ini. Saya mau ke Pak Jerry dulu, silakan Pak Jerry. Terima kasih host. Mungkin kita mencoba menjawab apa yang host sampaikan tadi. Yang pertama, momentum Ramadan ini bisa kita lihat dari 2 sisi.
Yang pertama dari sisi syariah, dari sisi agama kita, agama Islam, bahwa momentum Ramadan ini adalah salah satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, mohon koreksi kalau salah, Ustaz. Nah, artinya adalah kalau kita berbicara secara syariah, momentum Ramadan ini dapat kita gunakan untuk berbuat, mencari ladang pahala yang sebesar-besarnya. Di satu sisi kita lihat lagi momentum Ramadan dari sisi kita sebagai masyarakat, katakanlah pelaku politik. Nah, kita khusus berbicara di masalah kita sebagai pelaku politik, insan politik, melihat momentum Ramadan ini. Sebenarnya kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu kita dikotomikan antara bulan yang lainnya dengan bulan Ramadan dalam hal politik ini, host. Bukan dalam segi syar'inya, bukan dari segi agama. Nah, artinya adalah bagaimana kita berproses, bagaimana kita bisa berbuat, itu sama saja. Baik di bulan, tidak di bulan suci, baik di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita mempunyai ruang mungkin yang lebih luas di bulan Ramadan ini. Nah, terkait dengan yang sampaikan tadi bahwa kita sering melihat adanya safari Ramadan, tidak adanya safari, katakan safari rumah tafis. Ya. Mungkin kami secara detail menjawab karena kami juga tidak punya data berapa kelurahan kita yang sekarang sudah berdiri rumah tafisnya, kita juga tidak mempunyai data tersebut. Namun ini menurut kami sah-sah saja. Karena mungkin pemerintah Kota Bukit Tinggi melihat dalam hal ini safari Ramadan, karena ini kan bukan hal baru, host. Ini sudah ada semenjak dulunya safari-safari Ramadan. Tentunya ini sebenarnya kita pandang bukan sebagai media politik, tetapi adalah bagaimana suatu ruang yang dibangun oleh pemerintah untuk berkomunikasi, sambung rasa, tali asih dengan masyarakatnya. Mungkin di momen Ramadan ini diambil adalah safari Ramadan ke masjid-masjid dan musala yang ada. Dan kami rasa untuk safari Ramadan ini katakanlah sudah mencakup rumah-rumah ibadah kita yang ada, masjid-masjid kita yang ada. Oke, baik. Saya terkesan juga. Safari ini dulu kita ingat TVRI, Pak. Aneka Ria Safari. Aneka Ria Safari, tapi itu pasti nyanyi. Saya Pak Nur Asra ingat artisnya dulu siapa? Safari itu. Edisud ya? Edisud. Edisud. Bintang itu hostnya. Itu zaman beliau, mungkin kami belum tahu. Mungkin apa namanya? Yang istrinya? Ice Trisnawati. Ice Trisnawati. Ini jebakan umur juga pertanyaan. Kita juga safari ini ke kebun binatang. Ya. Taman Safari ya. Nah, jadi kan itu momen Ramadan. Safari Ramadan. Sebenarnya akan lebih smart lagi kita pikirkan ke depan ini safari Ramadan ini. Banyak variasi. Kalau biasa kita ke masjid-masjid, ditambah lagi dengan kepentingan, ada kepentingan di situ. Masih belum sempurna kita memisahkan antara pribadi dengan sisi lainnya. Terkadang masyarakat ini tersamaratakan. Mungkin juga safari Ramadan itu kenapa tidak ke grassroots gitu loh, tidak di masjid. Karena kenapa? Tempatnya rata-rata muslim kok, 24 kelurahan. Atau seperti Pak Nur Asra katakan tadi, tidak masalah kekampungan yang bukan muslim gitu loh. Bagaimanapun kan itu adalah konstituen yang pastinya ada di situ. Oke, ke Pak Chandra. Pak Chandra menyikapi yang tentang yang tadi Pak, yang dikatakan itu adalah apakah safari Ramadan itu bukan sekedar latar-latan atau sekedar turun-temurun, karena metodenya itu aja Pak. Metodenya datang, assalamualaikum, bla 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 bla, kasih bantuan. Kan begitu. Kenapa tidak dicarikan yang lebih smart, Pak, yang lebih cerdas? Menurut Pak Chandra bagaimana Pak? Silakan Pak. Kalau menurut kami, host, memang safari Ramadan itu memang suatu program yang mungkin sudah turun-temurun juga. Juga. Dan ini pemerintah melihat ini merupakan kesempatan, salah satu program untuk kesempatan apa Pak? Bersilaturahmi. Oh, silaturahmi, baik. Jamaah di setiap masjid dan intinya masyarakat. Jadi mungkin ini sudah terbudaya lah dari sekian. Mungkin semenjak saya kecil juga mungkin sudah ada ini. Sudah ada ya. Sudah ada safari Ramadan. Jadi inilah, tetapi intinya mungkin model kegiatan acaranya, host. Mungkin tadi host sudah bilang sambutan, bla bla, kasih bantuan.
Tapi kami lihat memang ada beberapa masjid yang memang setelah kegiatan itu selesai, mereka baru ramah tamah. Nah, di situ baru ada nilai menurut kami. Tapi kalau ada beberapa masjid yang setelah kegiatan tidak ada ramah tamah, itu nilainya akan berkurang. Hanya menerima bantuan. Dan di situ pula pemerintah menyampaikan program-program apa yang telah dilakukannya kepada masyarakat. Karena kita mayoritas Muslim, tentunya di masjid-masjid ini itu merupakan satu wilayah yang dapat diberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin itu. Mungkin nanti usulan Pak Jerry tadi bisa juga, siapa tahu nanti ada ide yang lain. Tadi sudah disampaikan juga ada idenya ke masyarakat ke tempat-tempat untuk mensosialisasikan apa-apa program masyarakat. Baik. Ada beberapa sudah muncul ide-ide gagasan dalam kita diskusi ini. Sedikit saja saya ke Pak Nur Asrah. Mungkin ini sebagai closing statement barangkali. Bukit Tinggi sekarang kan kita ada masjid, banyak masjid. Dan khasnya Bukit Tinggi ini ada masjid Jami. Jami itu berkaitan dengan adat. Kan begitu Pak. Nah, sekarang dengan banyaknya masjid, saya rasa mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusukan umat Muslim beribadah. Kan sekarang lagi gotol-gotolnya di pembangunan masjid. Justru Masjid Jami' Serojo, Masjid Jami' Taro, terus Masjid Jami' mana lagi yang sedang Garege. Itu kan sedang bongkar total. Kalau lihat kan agak sedikit terganggu itu kekhusukan dalam beribadah. Menurut Bapak sedikit saja. Ini kondisi apa sebenarnya? Baik, makasih host. Sedikit saja Pak. Sebelum saya menjawab yang barusan saya ingin juga sedikit tadi karena belum ada nih ke saya tentang safari tadi tentang koalisi. Nah, karena ada yang pesan yang mau kita sampaikan juga Safari Ramadan ini memang sudah semenjak di periode yang lalu artinya sudah lama kita jalankan seperti itu Tentu kita ingin ada inovasi juga Jangan itu saja Nah, Safari Ramadan ini momennya pemimpin kita tokoh-tokoh kita bertemu dengan masyarakat atau jamaah Kalau konteksnya misalnya di masjid karena memang masyarakat kita kan datang ke masjid kalau tadi kan grassroots tapi dalam konteks yang lain bisa kita buat misalnya sahur bersama sahur ke rumah salah satu rumah penduduk kita yang mungkin di bawah garis sekarang kan yang getol buka bersama Pak dilarang lagi sahur bersama nah, itu satu kemudian buka bersama pun tidak saya rasa boleh ketika datang ke rumah yang bersangkutan hanya dengan keluarga saja. Itu pernah dilakukan oleh Buya kita, Buya Marfendi. Tapi memang konsekuensinya memang Buya Marfendi yang wakil wali kota. Iya, saya pernah tahun lalu. Bukan wali kota, Pak? Bukan wali kota. Wakil wali kota. Wakil wali kota. Baik. Jadi insya Allah jawabannya. Mampir ke rumah salah satu rumah penduduk kita, warga kita di Bukit Tinggi, yang tabene mungkin di bawah garis agak ini kurang mampu kita berbuka membahagiakan mereka kemudian membawa nasi bungkus baik itu salah satu inovasi kemudian terkait dengan apa tadi yang pertanyaan kedua tentang apa tadi pembangunan masjid masjid ini sebetulnya perlu kita evaluasi ketika mungkin dimulai oleh masjid Tabiligiyah kemarin mungkin dengan persiapan yang agak lebih matang alhamdulillah progresnya nampak kemudian dibantu oleh Pemko kemudian diikuti oleh beberapa masjid sudah itu Masjid Jami ini yang sekarang kita lihat ada yang terkendala pendanaan sementara ada keterbatasan juga dari Pemko untuk memberikan support dana dari APBD kita tentu diharapkan kepada ini publik atau masyarakat jamaah atau kaum muslimin dan muslimat untuk ini sementara progres pembangunan masih jauh nih masih jauh, jadi kita jauh. menginginkan jangan euforia semuanya harus terukur harus terencana kalaupun ketika pembangunan harus ada tahapan-tahapan yang mesti ini jangan misalnya kecuali dana kita memang apa
siap. memang mencukupi Ya, kan itu. ya. Nah, kemudian support dana dari Pemda kan jelas ya, Oke. berapa mau dialokasikan ya. Oke. Nah, Oke. dan Pemda pun harus ini juga sesuai dengan yang dijanjikan, berikanlah sebanyak apa. Gitu Oke. kan. Nah, Oke, jangan sampai terbengkalai. Ini kan apalagi momen Ramadan, Ya. tentu harus ada hitung-hitungan ya. Ya. Selesai di apa? Berapa lama selesainya? Ya. Nah, sehingga tidak terganggu momen Ramadan. Oke. Nah, contoh ya, ini contoh masih Jami' ya, Jami' Tarok ya. Nah, kan masih dalam apa ya? Dalam rehab ya. Ya mungkin yang dua lagi juga seperti itu ya. Ya, ya. Jadi harus ada timing waktu yang pas ya, sehingga tidak mengganggu kekhusyukan kita beribadah. Baik, terima kasih. Ramadan, gitu. Oke, baik Pak Nurasa. Terima kasih Pak Nurasa. Ya. Terima kasih Pak Jerry Amiruddin. Sama-sama host. Terima kasih Pak Chandra. Ya. Oke, sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Demikian pembahasan kita malam ini. Tidak ada kita menjustis, tidak ada kita memvonis, tidak ada kita mengenyampingkan satu hal. Mohon maaf atas kekurangan kami di dalam bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih kami. Sampai ketemu lagi di Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat. Berani tegas mengungkap fakta.